Perkenalkan, nama saya Gratia Tambun dengan NIM 19061102048 dari kelas 5B1 Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teori-teori perubahan. Yang pertama, teori Kurt-Lewin. Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yang meliputi pertama, tahap unfreezing atau pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Yang kedua, tahap moving atau bergerak. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Yang ketiga, tahap refreshing atau pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Yang kedua, teori perubahan Teigi. Teigi beranggapan bahwa model Lewin tersebut tidak lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Proses perubahan tidak hanya menyangkut perilaku SDM. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Yang ketiga, teori motivasi dari Beckhart dan Harris. Teori motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar akibat adanya perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang kuat dari keadaan sekarang. Yang ketiga, persepsi masa depan. Anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan. Yang keempat, cara praktis. Meyakini adanya cara yang praktis dilakukan untuk keluar dari situasi sekarang. Yang keempat, teori organisasional development dalam perubahan. Teori-teori pengembangan organisasi dalam perubahan merupakan teori yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia adalah elemen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi adalah elemen yang mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan dan desain organisasi. Yang kelima, teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma yang merumuskan bahwa perubahan alfa adalah kepercayaan yang terjadi pada satu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah adanya tim kerja. Perubahan beta yaitu perubahan yang terjadi dalam menilai kepercayaan. Perubahan gamma yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor yang lebih penting dari yang sedang diamati. Yang keenam, teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tannenbaum dan Smith. Teori kontingensi dalam manajemen perubahan berpendapat bahwa keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola dan mengimplementasi perubahan. Yang ketujuh, teori perubahan Victor Tan. Victor Tan mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses perubahan organisasi, pemimpin harus dapat menenangkan pikiran dan hati orang. Victor Tan memproduksi 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka pikiran. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, memungkinkan tindakan. Dan keempat, menghargai prestasi. Yang kedelapan, teori proses perubahan manajerial dari Beer. Beer et al. Lewat studinya menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan.
Menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholder untuk mendukung perubahan. Yang kedua, mengembangkan visi strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang ketiga, mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat, memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi. Yang kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformulasikan struktur, sistem, dan lain-lain.